Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar Microsoft Excel. Di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fungsi perhitungan. Yuk langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Ingat teman-teman, kemarin kita telah menyimpan latihan kita, yaitu latihan 1 fungsi perhitungan, di mana itu simpannya. Sekedar mengingatkan, kita telah kemarin menyimpan di bagian folder dokumen dengan nama latihan 1 fungsi perhitungan. Nah, ini dia. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang operator aritmatika. Nih disinggung lagi ya teman-teman. Di mana operator aritmatika itu yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini yang kita bahas. Sebenarnya ada lagi operator aritmatika yang lain, namun tidak dibahas pada video itu ya. Cuma kita membahas 4 ini. Sebagai gambaran juga bahwa kemarin kita juga telah belajar tentang bagaimana cara mencari operator penjumlahan dengan cara 1 dan 2, perkalian juga, pembagian, serta pengurangan. Jika teman-teman lupa tentang gimana cara penggunaannya, silahkan simak video sebelumnya ya. Nah, di video kita kali ini, kita akan belajar tentang rumus fungsi nih teman-teman. Jadi yang kedua, di sini ditulis ya, rumus fungsi. Nah, sebenarnya banyak sekali teman-teman rumus fungsi ini. Cuma di sini biar pembahasan kita tidak kemana-mana, nanti akan ditulis materi pembahasan kita ya. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang fungsi sum. Oh, di sini ini besar ya teman-teman, sum. Yang kedua, kita akan membahas di rumus fungsi ini tentang fungsi max. Yang ketiga, fungsi min. Dan yang keempat, fungsi average. Nah, average. Baik teman-teman, biar lebih memudahkan, kita di freeze dulu ya. Kita freeze dulu. Nah, terus apa sih pengertian dari fungsi sum itu? Nah, ini dia ya. Kita bahas yang pertama dulu ya, teman-teman. Fungsi sum di sini tulis ya. Yang pertama, pembahasan kita yang pertama. Fungsi sum. Di mana fungsi ini digunakan, ingat, berfungsi untuk melakukan penjumlahan penjumlahan sekumpulan data nih. Sekumpulan data pada suatu rank. Nah, ini dia teman-teman. Ingat, fungsi sum itu digunakan untuk melakukan penjumlahan data, penjumlahan sekumpulan data pada suatu rank. Ingat, ada kata kuncinya di sini teman-teman. Apa itu? Yaitu ada kata penjumlahan. Nah, di sini berarti kaitannya sangat erat dengan operator aritmatika dengan lambang penjumlahan di sini ya teman-teman. Dan kalau ada kata penjumlahan berarti kita bisa menggunakan fungsi sum ini. Ya. Terus gimana cara cara penggunaannya? Nah, fungsi sum ini bentuk penulisannya seperti ini teman-teman. Ini bentuk penulisannya sama dengan sum buka kurung
number 1, number 2, koma. Koma ini tergantung ya teman-teman. Ada yang titik koma atau yang koma. Nah, itu tergantung dari komputer kalian masing-masing. Dan seterusnya. Nah, yuk kita praktek teman-teman. Supaya kita lebih memahami tentang fungsi sum di situ. Nah, misalnya begini teman-teman. Kita mempunyai data contoh di sini ya. Contoh. Di sini ada data misalnya 15, 25 misalnya, 36, 50, 75 misalnya teman-teman. Nah, di sini kita mencoba mengingat kembali perbedaannya ya. Kita mengingat kembali perbedaannya tentang penjumlahan, operator penjumlahan cara 1 dan operator penjumlahan cara kedua. Nah, seperti ini. Misalnya di sini cara 1, mengingat kembali ya, kita ya. Cara 2 dan ini fungsi sum. Nah, atau di sini aja fungsi sum atau cara 3. Nah, seperti ini. Ingat ada kata kuncinya ya teman-teman. Fungsi sum ini berfungsi untuk melakukan penjumlahan. Ingat kata penjumlahan. Penjumlahan apa? Dari sekumpulan data. Jadi begini, kalau kemarin di video sebelumnya di cara 1 itu kita untuk mencari jumlah nih, jumlah dari data ini, contoh data ini dengan cara seperti ini kan teman-teman. 15 ditambah 25 ditambah 36 tambah 50 ditambah 75. Seperti itu kan dengan cara 1. Nah, kita tekan enter. Nah, seperti ini hasilnya 201. Sedangkan cara 2, nah seperti ini kan teman-teman. Mengingatkan kembali ya, ini kita belum membahas ini ya, sambil melihat perbedaannya. 15 di blok ditambah 25 di blok ditambah 36 di blok ditambah 50 lagi ditambah 75. Nah, seperti itu. Jelas? Ini hasilnya sama. Sedangkan kita di fungsi sum ini seperti ini penulisannya teman-teman. Sama dengan, nah, di sini kita akan memasukkan rumus fungsinya, yaitu di sini kita ketikkan sum. Nah, sum atau bisa juga teman-teman klik aja di sini 2 kali sum. Nah, seperti ini. Di sini akan muncul nih, akan muncul buka kurung ya teman-teman. Ada number 1, number 2, titik-titik. Artinya kita juga bisa dengan menggunakan cara kedua. Kita blok aja seperti ini. Number 1. Ini kan di sini ada pemisahnya. Apa itu? Koma. Berarti kita tekan koma. Nah, number 2, koma. Number 3, koma. Number 4, number 5. Nah, seperti itu. Bisa juga dengan cara ini. Nah, kemudian tutup kurung. Ingat, karena di sini ada buka kurung, harus juga namanya tutup kurung. Harus diberi tutup kurung seperti ini. Ini cara 1 untuk penggunaan fungsi sum ya. Baru tekan enter. Nah, seperti ini. Namun, ada cara lain nih penggunaan sum. Misalnya, cara 4 misalnya. Ingat, di dalam fungsi sum ya. Ini masih di dalam fungsi sum. Biar membedakan, nah nanti diberikan border aja. Di cara yang lain, penggunaan fungsi sum seperti ini teman-teman. Sama dengan sum. Nah, boleh diklik di sini atau kalau misalnya mau berikan buka kurung sendiri tidak apa-apa. Buka kurung seperti ini. Kemudian kita blok saja nilai keseluruhan ini, rank ini. Klik di sini 1 kali, kemudian tarik ke bawah teman-teman. Nah, seperti ini. Di bloknya langsung 1 kolom seperti ini ya. Nah,
Ini tergantung data yang mau dijumlahkan ya teman-teman. Ingat, tergantung dengan namanya data yang mau dijumlahkan. Kemudian apa? Setelahnya tutup kurung. Nah, seperti ini teman-teman. Penggunaan cara sum bagian yang kedua. Kemudian enter. Tuh. Seperti ini. Sama kan? Kalau yang ini dia menggunakan koma. Kalau yang ini kita blok keseluruhan. Gimana teman-teman? Mudah dipahami belum? Semoga mudah dipahami ya. Nah, kita buat tabelnya dulu ya, biar mudah nanti ininya contohnya. Kita buat seperti ini aja dulu teman-teman. Biar mudah dipahami ya. Yang ini kita gabungkan saja. Kemudian ini kita biarkan saja seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah bagian dari fungsi sum. Ingat, fungsi sum itu kalau bentuk penulisannya yaitu nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang dengan cara yang ini, kita tinggal blok saja. Nih, di blok saja keseluruhan sama dengan sum. Kemudian buka kurung, blok saja keseluruhan, tutup kurung, tekan enter. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita beri contoh kembali ya. Nah, kita akan menempatkan datanya di sini. Misalnya di sini contoh 2. Nah, misalnya ada sekumpulan data seperti ini teman-teman. Ini asal aja ya datanya, tidak apa-apa. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya ada data seperti ini. Kalau kita menggunakan cara satu, otomatis ininya akan panjang nih. Contohnya apa namanya? Bloknya yang akan panjang nih. Berapa sama dengan ditambah. Dan juga dengan cara 2, otomatis ini yang di blok ini akan panjang juga. Gimana kalau misalnya ada data itu sampai ribuan? Nah, panjang nanti jadinya. Ditambah. Kan gitu kan? Udah tambah panjang ini jadinya. Cara cepatnya kita bisa menggunakan fungsi sum dengan cara yang keempat ini. Cara 4 ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada data nih sampai 1000 misalnya kayak gini. Misalnya tambah ya. Nah, kayak gini. Kan panjang nanti rumusnya. Nanti kalian hitungnya capek. Caranya yang mudah dengan menggunakan fungsi sum yang cara kedua atau yang cara 4 ini. Sama dengan mudah teman-teman. Sum. Nah, atau juga bisa klik di sini langsung sum. Kita blok saja ini. Walaupun ada 1000 data, nggak masalah. Tinggal di blok saja seperti ini. Pastikan data yang di blok ini atau yang ingin kita jumlahkan itu sama atau sesuai dengan yang apa yang ingin dicari. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, mudah bukan? Nggak terlalu panjang. Kalau dengan fungsi sum cara yang nomor 1 bentuk penulisannya seperti ini, panjang teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Mudah dipahami ya? Nah, baik teman-teman. Di pertemuan kita kali ini kita bahas itu saja ya. Fungsi sum saja. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas tentang fungsi max, min, dan average. Oke teman-teman, sekian dulu pada pembahasan fungsi sum ataupun rumus fungsi di pertemuan kita kali ini. Jangan lupa untuk disimpan ya teman-teman. Oke, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.